Guys, welcome back to Obama, obrolan bareng Alma. Jadi kali ini Obama kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Sugito. Beliau merupakan guru biologi tercinta di MA Maksum ini. Gimana kabarnya Pak Sugito? Alhamdulillah. Baik. Ini kan, Niki Pak, berhubung Pak Sugito kan guru lama di sini Pak, jadi guru biologi yang ya semua orang sudah tahu lah Pak, pasti sudah kenal Pak Sugito. Siapa sih yang nggak kenal Pak Sugito? Kan, jadi kami ya pengen tahu nih Pak, Bapak ini kan termasuk guru yang lama mengajar di sini Pak. Nah itu Bapak mulai mengajar tuh dari tahun berapa dan kok bisa sih ngajar di sini gitu, gimana Pak? Ya, saya awalnya masuk di MA Maksum itu tahun 1999. Awalnya saya di perpustakaan dulu, kemudian kami diminta untuk bantu mengajar. Awalnya saya ngajar tidak langsung biologi, tapi kimia. Kimia, kemudian mengajar biologi sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Nah itu Bapak kan udah lama mengajar di sini Pak. Pasti ada dong kayak kesan paling yang paling berkesan, yang paling Bapak ingat terhadap santri-santri di sini kan Bapak mengajar banyak generasi santri gitu Pak. Sudah banyak sekali yang Bapak ajar. Mungkin ada sih yang cerita yang mungkin Bapak paling terngiang-ngiang di kepala Pak terhadap santrinya. Oke, untuk santri itu Masya Allah saya gimana ya? Sebenarnya betul memang ya. Iya. Karena santri saya sudah banyak dan sebagian besar juga sudah nikah. Jadi cucunya sudah banyak. Kalau di sini sudah disebut Mbah Gito, ya, sudah banyak. Ya. Kemudian kalau yang lainnya baguslah kalau santri sini itu kalau kita ketemu di luar masih ingat bahwa dia gurunya gitu toh. Mungkin beberapa cerita mungkin yang perlu saya ceritakan. Kemarin belum lama saya ke Jakarta. Kita ketika ke Jakarta saya nginep di hotel itu, di hotel Grand Mercury di Kota Lama Pak namanya, Kota Lama itu ya. Iya Pak. Ketika saya di sana itu ada informasi bahwa Pak Gito di sana itu ternyata santri-santri itu sama datang ke hotel. Kan alumni sini banyak yang di Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Itu ada dua anak dari Fakultas Kedokteran, itu Mbak Nilna sama satunya siapa ya ya yang bisa datang kemarin Mbak Nilna sama temennya lagi dari anak agama. Kemudian ada lagi dari anak agama itu Mas, kok lupa itu namanya itu juga datang ke situ. Ketika datang dia jadi di sana sudah bekerja di Kementerian Agama, Direktorat Kementerian Agama, tapi apa itu lupa itu juga itu. Dia itu datang ke situ, kemudian ngampirkan saya juga ke rumahnya. Padahal kan saya nggak ngajar agama, dia jurusannya agama. Tapi masih ingat gitu ya Pak? Masih ingat, dihampirkan, padahal rumahnya jauh itu. Dari hotel itu 2 jam. Saya dijemput ke rumahnya, kemudian dia antarkan lagi sampai ke bandara. Itu salah satu kesan juga ya. Walaupun saya tidak ngajar, tapi tahu kalau saya itu dari Ali Maksum gitu toh, tetap dianggap gurunya juga. Itu ketika di perantauan di Jakarta dia datang, kita saat disambut kayak pernah ngajar gitu. Karena memang mungkin Pak kita akrab gitu ya, karena semua jurusan tidak cuma IPA saja, IPS, anak agama, terutama yang sergap ke perpus. Anak perpus biasanya sampai mereka berkeluarga masih ingat. Nah itu kan terhadap masih ada satu lagi Mas. Ada, Pak. Masih ada satu lagi. Jadi kisah yang menurut saya itu kalau di luar mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Apa itu Pak? Jadi saya sudah 2 kali menemui. Yang pertama ada anak dari Papua tapi bukan asli sana. Papua tapi bukan asli sana. Sama kayak saya Pak. Iya persis ya. Itu ceritanya dia kelas 2 dikeluarkan. Keluarkan ya biasalah kalau di pondok itu karena masalah waktunya dia bersama dengannya gitulah. Intinya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, sebelum dikeluarkan dulu saya pernah bilang sama dia, Mas buat sini dikasih peraga atau apa gitu loh yang asal dari Papua asli. Lah ya anak ini sudah dikeluarkan.
Suatu saat itu saya dapat kiriman dititipkan temennya, Pak ini pesanan bapak dulu, saya dikasih kayak itu kampak itu, dulu tak simpan di sini tapi sekarang udah kemana nggak tahu. Itu Pak kayak kampak hiasan dari orang dari Papua gitu. Asli itu Pak? Bukan asli, hiasan gitu, tapi asli dari sana dia ngirimnya. Itu kan menunjukkan bahwa ikatan antara guru dengan santri walaupun sudah dikeluarkan itu tidak terus sakit hati, dendam gitu ya. Ini satu. Yang kedua, belum lama juga saya ketemu ketika mau menghantar anak ke KSN. Itu kan sowan ke dalemipun Gus Yaki di dalam Dongkelan. Itu ketemu alumni juga yang dulu ketika kurang 1 bulan kalau nggak keliru mau ujian nasionalis dikeluarkan. Iya, kasusnya mungkin hampir sama. Ini orang Wonosobo sama saya, anak IPA. Nah, ketika mau keluar dulu juga pamit sama saya. Pak, saya mau pamit. Loh, mau mana? Ya, mau pulang, Pak. Kemarin ketemu sowan dulu, anak dikeluarkan masih sowan ke kiainya. Insyaallah. Iya. Terus ya, sama saya juga baik saliman terus gini lah gitu. Anaknya sekarang juga di kompleknya Mbak Warsun itu yang apa itu masih SD sana ibtidaiyah. Tahfidz. Jadi ikatan antara santri dengan kiai walaupun kalau secara umum kalau di luar itu mungkin dia sudah sakit hati dendam gitu ya. Ternyata tidak. Dikeluarkan masih kesini lagi sowan sama gurune gitu dah. Terus anaknya juga masih dititipkan lagi ke sini. Jadi itu salah satu, apalagi yang tidak dikeluarkan saya yakin akhirnya semakin jas itu. Itu akhlak anak pondok itu. Saking diingatnya gurunya Pak. Itu Pak. Nah, tadi kan terhadap santri itu Pak, pasti kan Bapak juga menemui banyak guru yang baru dan guru-guru yang lama. Itu ada nggak Pak kalau cerita seputar kenangan yang susah dilupakan terhadap guru gitu Pak? Ya, kalau guru itu semuanya bagus semuanya ya. Dan enaknya kalau kita di pondok itu kan keakrabannya kan sangat bagus sekali. Ya, kalau dulu itu kita biasanya kalau di TU misalnya gitu kita sama-sama guru itu kalau kita makan kan satu taman kayak ya, cuman sekarang aja yang agak jarang gitu ya. Dulu biasa makan satu tampan, jadi akrab sekali. Dan biasanya ketika mereka guru-guru dulu yang sekarang sudah keluarga itu saking akrabnya kan sering ke tempat saya tuh. Tempat saya depan rumah banyak rambutan kan pas. Iya itu kalau pas awal itu teman-teman kesana kayak Pak Muhlisin, Pak Nuryanto, Pak Ridwan Nudin itu ketika mereka belum berkeluarga itu sering main. Nanti habis itu dijak kemana kalau pas lebaran ya kita mubeng-mubeng ke tempat kiai-kiai gitu ya. Dekat tempat saya kan Pak Kiai Ihsan gitu kan dekat biasanya lewat sana terus nanti mubeng kemana lagi. Itu keakrabannya sampai seperti itu Mas. Jadi kalau kita yes, kayak keluarga itu. Jadi senang sekali. Itu kalau sama guru gitu ya Pak. Nah, ini pengen tahu Pak kesannya Bapak selama mengajar lama di sini kan udah dari dulu sekali ya Pak ya. Kalau ngajar sini itu kesannya gimana sih Pak di MA Ali Maksum ini? Ya karena kita di pondok ya, itu yang jelas yang bisa membedakan sekali karena saya juga pengalaman pernah ngajar di sekolah umum, bahkan sekarang juga disuruh ngajar ke umum, itu memang yang paling ketara itu adalah masalah akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya itu beda sekali. Makanya saya sejak dulu berkeinginan semua anak saya punya anak 5. Itu nggak ada yang saya sekolahkan di umum, di negeri nggak ada, semuanya Pondok. Pokoknya SD-nya jalan negeri tuh Mas. Saya cari negeri yang SD yang Islami gitu. Setelah SD nanti harus mondok. Karena wajib itu Pak, 5-5-nya. Iya, wajib semuanya saya harus di pondok gitu. Yang terakhir ini insya Allah baru daftar di MTS Ali Maksum. Masa Pak kita akhirnya kan di Ali Maksum. Harus ada gitu ya. Siap. Saya kan sampai keputus. Berarti ikut PSB ini Pak? Iya. Wah. Kemarin sudah PSB. Masya Allah. Mudah-mudahan diterima nanti. Amin ya Pak, tidak yang terbaik Pak. Nah tadi kan kesan Bapak mengajar di Sabri sini. Pengen tahu Pak pesan Bapak untuk ya mungkin untuk guru-guru yang lain yang masih mengajar di sini, untuk santri-santri yang lain tuh kedepannya untuk pesan Bapak gimana nih Pak? Untuk kesan buat guru mungkin karena kita ini diamanai oleh orang tua santri, maka sebagaimana yang biasa saya sampaikan itu saya itu kadang-kadang sama santri kayak anaknya sendiri. Jadi kalau nyengeni itu ya kayak nyengeni anaknya dewi gitu ya. Kalau tidur ya tak gugai gitu karena
karena kan itu kan, dan saya sendiri kan juga menyekolahkan anaknya di pondok. Dan saya yakin orang tua itu suka ketika anaknya ini digretai gitu ya. Orang kowe sekolah yuk karemu ora karemu tidak. Yang kedua itu memang kita sebagai guru harus memberikan contoh yang jelas itu ya. Contoh secara apa? Nah, kalau Gus Zaki itu selalu menyampaikan kita harus iskotul fardiyah kan itu ya. Kita harus menemukan kewajiban. Nah, kewajiban guru itu apa ya? Mengajar kan itu ya, jelas itu paling utama kan kita mengajar. Kemudian yang jelas itu juga kita harus memperhatikan waktu kita mengajar. Dan selain mengajar kan saya juga dulu diamari sebagai kepala perpustakaan, karena saya diamani kepala perpustakaan ya kan ada, kalau di perpustakaan kan ada jam masuk jam keluar. Jam selesai jam 7 masuk, nanti tutupnya jam 2 atau setengah 3. Maka saya berusaha untuk menepati waktu ya, nanti saya tidak masuk pagi ya, nanti gimana kan gitu ya. Ya artinya kan itu termasuk kewajiban yang harus saya penuhi. Dan untuk ngajar itu kalau tidak ada keperluan yang sangat penting sekali, itu jangan sampai kita meninggalkan mengajar. Dan sampai saat ini juga walaupun saya sudah diminta untuk di sekolah yang lain, karena waktu masih saya bisa, tetap saya kejar. Bukan karena yang lainnya, tapi kalau saya suatu tanggung jawab itu ya secara moral itu ya nggak bisa. Masa muridku yang dulu dikosongke kan gitu. Itu salah satu. Jadi untuk guru ya, untuk murid itu karena ini anak-anak itu ya, santri-santri itu diberikan amanah dari orang tua untuk dipondokkan di Krapia ini. Harapan orang tuanya kan ketika pulang menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang yang agamawan gitu dah. Iya, Pak. Karena di sini kan salah satu visi misinya kan ya, anaknya harus ilmuwan, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan agamawan artinya apa? Ilmu agamanya ya udah tenanan gitu ya. Bahasawan kita sudah digembleng dengan beberapa bahasa. Sehingga harapan kami itu nanti ketika belajar di sekolah itu anak-anak semangatnya ditambah gitu. Biar nanti lebih sukses lagi. Gitu. Nah, kalau buat ada nggak sih Pak quotes atau kata-kata gitu Pak, kata-kata motivasi untuk kita semua gitu Pak? Biasanya motivasi yang selalu saya sampaikan, kita hidup itu mesti banyak cobaan gitu toh. Iya, ketika kita ada cobaan itu resepnya 3. Wah, itu nggak ada di Al-Quran, nggak dikatis dia. Resepnya apa? Setiap kita hidup mesti kita menghadapi tantangan. Kalau ada tantangan gimana resepnya? Hadapi, hayati, nikmati. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan bisa menyelesaikan dengan enak, dengan enjoy. Wah, kok ini tugasnya banyak, tenang aja, dihadapi, hayati, nikmati aja, dilakukan gitu ya. Nggak usah banyak protes. Karena apa? Ketika kita itu diberikan sesuatu tugas atau yang lainnya, itu pada hakikatnya itu akan memberikan tambahan keilmuan kita, keterampilan kita dan lain-lainnya. Yang mungkin nanti anak-anak akan bisa menyadarinya ketika sudah dewasa. Kalau sekarang kan, wah ini sudah ada tugas gini, begini lagi, harus presentasi, harus resume, itu sesuatu yang bagus sekali. Artinya itu kalau kita banyak kegiatan, maka kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya itu tidak akan kita lakukan. Resepnya apa tadi Mas? Pertama, hadapi, hayati, nikmati. Gitu Pak. Jadi nah yang terakhir ini kan tadi untuk quotes kita semua Pak. Sekarang untuk satu kalimat untuk MA Ali Maksum tercinta Pak. Apa ya kalimatnya ya? Ali Maksum tetap jaya, berprestasi dan unggul. Masya Allah. Saya dari ini Pak, mewakili teman-teman semua kan Bapak bentar lagi juga mau pindah mengajar di tempat lain Pak gitu Pak. Saya dan teman-teman mewakili teman-teman yang lain, mungkin jika kami para santri ada salah kata, salah perbuatan pasti ada Pak. Apalagi kelas IPA Pak yang Bapak ajar langsung. Sering ya mungkin kami sering tidur Pak, sering tidak mendengarkan gitu Pak. Kami minta maaf sebesar-besarnya dan semoga kami doakan semoga Bapak bisa sukses terus di tempat walaupun tidak di sini, di tempat lain juga sukses terus Pak. Ya seperti itu Pak.
Saya kalau sama santri sudah selalu bilang biasanya di akhir-akhir kelas 3, walaupun kalian tidak minta maaf sudah saya maafkan. Ya, itu sudah jadi apa? Jadi kebiasaan saya. Jadi anak itu senakal-nakalnya apapun itu tetap kita maafkan. Karena itu nanti akan menjadi sanggup mereka untuk menempuh cita-cita selanjutnya. Kalau gurunya nggak ikhlas, nggak ridho, kasihan anaknya kan itu. Iya, Pak. Jadi nakal seperti apapun kita ketika dia keluar itu sudah kita hilangkan semuanya. Nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Sehingga anak-anak pun pada kita mesti akan seperti itu ya. Seperti tadi ya tak ceritakan itu ya. Karena kita nggak ada dendam, nggak apa-apa walaupun mereka ya karena memang itu aturannya seperti itu ya. Itu nggak masalah gitu ya. Dan insya Allah sama di sini kok. Oke, Pak. Kan ke depannya, Pak. Masih di sini. Siap. Makanya terima kasih untuk waktunya, Pak. Oke. Ini maaf mengganggu waktunya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, enggak apa-apa Mas. Terima kasih sama-sama ya. Selamat usis selalu jaya. Amin. Sekian untuk Obama kali ini. Nantikan konten kami selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.